Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menggambarkan atau menjalankan satu simulasi pengukuran tegangan AC dan juga frekuensi menggunakan osiloskop. Yang pertama, kita siapkan sumber masukannya. Saya menggunakan AC power. Ya, di sini saya menggunakan VRMS ya, bukan VP. Saya coba setting VRMS-nya adalah 5 volt ya, frekuensinya misalkan 50 Hz ya. Kemudian saya menggunakan jenis osiloskop yang bisa dipanggil di sisi kanan. Ini ada osiloskop ya. Tapi saya juga akan tunjukkan penggunaan osiloskop yang berbeda, yaitu menggunakan Tektronix osiloskop ya. Jadi nanti akan saya coba tunjukkan perbedaannya ada di mana. Kemudian saya juga akan menggunakan voltmeter ya, voltmeter AC untuk mengukur keluaran dari tegangan sumber. Ya, jangan lupa ground ya. Ground ini adalah satu ketentuan yang mutlak di multisim, karena terkadang terlewatkan memasang ground ini menyebabkan rangkaian itu tidak berjalan dengan baik. Baik, sisi positifnya saya hubungkan dengan channel 1. Ya, di sini ada channel 1. Kemudian dari osiloskop yang XSC1 ini saya hubungkan dengan probe A. Ini sama ya. Jadi sama-sama osiloskop. Tampilannya agak berbeda, nanti coba saya tunjukkan. Kemudian supaya gambar itu tidak terlalu berantakan ya, saya coba hubungkan ground dengan ground pada alat ukur ya, masing-masing. Saya kasih ground sendiri-sendiri, walaupun sebenarnya dia bisa digabung ya, hanya untuk tampilannya supaya bagus saja ya. Jadi nanti mau digabung silahkan, enggak juga enggak masalah ya. Kemudian dari multimeter ini atau voltmeter ini juga saya hubungkan dengan masing-masing ya. Saya kasih ground lagi, enggak apa-apa lah ya. Jadi memang kelihatan gambarnya banyak groundnya ya, tapi ini sebenarnya sama. Nah, tampilan di osiloskop ya bisa diperhatikan seperti ini. Ini yang Tektronix. Kemudian yang tampilan osiloskop yang standar yang biasanya kita gunakan ya, bentuknya lebih simple ya. Kemudian untuk voltmeter pastikan dia ada di sinus atau AC ya, karena kita menggunakan sumber AC. Nah, gambar sudah kita buat ya, kita coba running. Oke, yang di Tektronix harus saya tampilkan dulu. Oke, saya stop dulu. Jadi sekilas gambarnya kelihatan berbeda, tetapi kita belum melakukan pengaturan dari sisi volt per diff. Kalau di osiloskop yang biasa kita gunakan, penyetingannya lebih simple. Jadi kita bisa mengatur time per diff-nya, kita naik turunkan, itu berpengaruh pada lebar dari gelombang itu. Kemudian kalau kita naikkan volt per diff-nya, itu akan berpengaruh pada tinggi rendah gelombang. Karena hanya menggunakan channel A, maka channel B kalau dirubah tidak akan berpengaruh. Kemudian di osiloskop yang biasa, yang standar, kita bisa menentukan nilai tegangan maksimumnya dengan menggeser
tracknya ya. Ada trace di atas warna biru dan merah. Trace ini bisa kita geser manual, kita juga bisa geser secara pengaturan default ya. Misalkan kita pengen menentukan nilai Y maksimumnya tinggal diatur saja. Nah, di sini terlihat di channel A itu tegangannya adalah 7,06 volt. Ya, tegangan maksimumnya senilai 7,06 volt ya. Nah, sedangkan yang di sisi osiloskop yang Tektronix ini agak sedikit berbeda pengaturannya. Jadi di sini pengaturan volt per diff-nya disediakan karena ada 4 channel, kita punya 4 potensio atau alat untuk merubah menaik turunkan nilai volt per diff. Ya, kalau ingin menaik turunkan kita tinggal atur ya. Kita putar kanan dan kiri. Nah, kemudian indikatornya akan terlihat di sebelah kiri ya, kiri bawah ada channel 1 2 volt. Ya, artinya di sini adalah 2 volt per diff. Nah, kita akan coba samakan, sama-sama kita atur 5 volt per diff ya. Ini channel 1 juga sudah saya atur 5 volt per diff. Kemudian di osiloskop yang 10 milisecond per diff untuk pengaturan time per diff-nya di sini juga sama. Kita akan coba rubah. Nah, pengaturan time per diff-nya ada di sisi sebelah kanan ya, di potensial yang sebelah kanan ya. Kita buat sesuai ya, 10 milisecond ya. Kita coba atur. Nah, seperti ini ya. Kelihatan 10 milisecond per diff. Nah, perbedaan yang lain, kalau yang di osiloskop yang biasa kita gunakan, yang sebelah kanan ini, kita kurang fleksibel untuk mengatur naik turunnya. Tetapi dari sisi pembacaan lebih mudah, karena tampilannya lebih simple, lebih sederhana. Tapi kalau yang di Tektronix ini, kita bisa atur, misalkan gambarnya itu posisinya mau dinaik turunkan, supaya memudahkan kita membaca tinggi gelombangnya, kita tinggal atur ya di posisi Y maupun di posisi X-nya ya, horizontal maupun di vertikalnya kita bisa geser. Jadi ini mendekati fungsi dari osiloskop yang real ya, yang biasa digunakan di laboratorium. Nah, kalau diperhatikan ya, kalau dilihat di sini juga ada banyak pengaturan sebenarnya memungkinkan kita atur. Oke, kita running lagi. Nah, di sini kita bisa lihat, maaf ya, ini AC ya. Oke, kita coba stop ya. Ini kita pause. Nah, lebar gelombangnya kalau dilihat di sini, kita coba geser untuk mendapatkan bentuk gambar yang paling bagus yang kita taruh di awal. Dia ada 2 kotak ya, atau 2 diff untuk lebarnya. Yang di sini juga sama ya, 2 kotak. Ya, kemudian kekurangan di osiloskop yang sebelah kanan, kita kurang bisa melihat secara teliti untuk vertikalnya karena tidak ada barnya, tidak ada skala barnya. Yang ada hanya di sisi X atau di sisi horizontal. Sedangkan yang di osiloskop yang sebelah kiri kita bisa menghitung jumlah bar skalanya. Ya, ada berapa bar itu baik horizontal maupun vertikal. Nah, itu kelebihannya. Nah, kemudian kita coba perhatikan tadi lebarnya 2 kotak, di sini juga 2 kotak, kemudian tingginya ya di sini ada 1 2 kotak ditambah masing-masing nggak ada setengah ya, kurang lebihnya ini 2,8 ya, mungkin ya 2,8. Kalau yang di sini kita bisa perhatikan, kita bisa geser. Oke ya, saya coba geser posisinya supaya mudah untuk kita amati ketinggiannya ya. Oke, ini sudah di bawah. Nah, di sini kelihatan bahwa satu kotaknya itu ada 4. Jadi di sini ada 2 kotak plus 1, 2,
3 lebih ya, lebihnya berapa kita coba pastikan ya, sekitar 3,5 mungkin ya, 3,5 artinya ada 3,5 kalau tadi satu kotaknya itu ada 4, berarti tiap barnya itu 1 dibagi 4, 0,25. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 3,5 ya, dikalikan 0,25 ya. Coba kita hitung dulu. Nah, kita pakai kalkulator saja ya, untuk memudahkan. Jadi 1, 2 ya. Maaf, satu kotaknya tadi 0,25 kita kalikan tadi 3,5 ya, kurang lebihnya 3,5. 0,875 ya, ini kurang lebih ya. Itu ditambah tadi ada 2 ya, ditambah 2 karena ada. Nah, berarti di sini ada 2,875 div ya. Jadi satu div ini satu kotak ya. Satu div ini satu kotak. Kemudian ada selisih tadi 0,875 ya. Jadi ada 2,875. Nah, ini nanti kita tuliskan di jumlah div-nya ya, jumlah kotaknya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi itu sedikit penjelasan terkait dengan cara menggunakan osiloskop. Nah, bagaimana cara menghitung? Jadi untuk bagian 1 ini kita akan mencoba menghitung tegangannya ya. Sekarang kita coba hitung. Jadi di sini tadi kita buat diketahui dulu ya. Saya menggunakan MS Word ya untuk memastikan perhitungannya. Jadi diketahui di sini sudah saya tuliskan 5 volt RMS ya. Kemudian frekuensinya tidak kita tulis dulu karena kita masih menghitung tegangan. Kemudian di sisi voltmeter AC ya, 5 volt ya, kita tulis di sini, kita isi 5 volt ya, tanpa satuan juga boleh karena sudah ada di atas. Kemudian volt per div-nya diperhatikan di sini di channel A 5 volt per div ya, kita tuliskan 5 volt per div. Kemudian jumlah div-nya ya, yang kita hitung adalah yang tadi, yang vertikal ya, ada 2,875 ya. Ini kurang lebih ya. 2,875. Kemudian VPP, VP, V efektifnya atau V RMS-nya nanti kita harus hitung ya. Nah, gimana cara melakukan perhitungannya? Ya, kita sudah punya ketentuan di sini bahwa V efektif atau VRMS adalah sama dengan VP dikalikan 0,707. Ya, sehingga kalau misalkan kita pengen menentukan, nah di sini sudah saya salin ya yang tadi, dari atas ke bawah ya, ini adalah VPP. Nah, sedangkan dari puncak ke titik nolnya di sini adalah VP. Nah, kemudian satu gelombang itu terpenuhi satu puncak, satu lembah. Nah, ini periodenya ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi VPP sama dengan ya, di sini sudah ada volt per div dikalikan dengan jumlah div-nya atau jumlah kotaknya ya. Yaitu volt per div-nya tadi adalah 5 volt per div
kemudian dikalikan jumlah div-nya adalah 2,875. Hasilnya adalah, ya, kita kalikan 5, ya, 14,375. 14,375 satuannya volt, ya. Kemudian VP adalah setengahnya, ya, setengah dikalikan 14,375. Hasilnya adalah, nah ini tinggal kita bagi 2 aja, 7,1, ya, 7,18, ya, gitu aja. Nah, ini adalah satuannya volt. Nah, kita sudah mendapatkan nilai VPP dan VP. Kita isikan di sini. Ini adalah 14,37. Yang VP-nya adalah 7,18. Nah, sekarang berapakah VRMS-nya? Nah, kita punya rumus di sini. Ya, VRMS adalah perkalian antara VP dengan 0,707, ya, sehingga V RMS atau V efektifnya adalah sama dengan 7,18 dikalikan 0,707. Ya. Ya, ini enggak kelihatan, ya. Ya, jadinya hasilnya adalah, ya, ini tadi sudah ada dikalikan 0,707. Hasilnya adalah 5,0 atau 5, ya. 5 volt, ya. Jadi di sini adalah 5 volt. Nah, nanti gambarnya, ya, diisi keterangan gambar. Misalkan nanti hasil capture-nya nanti di laporan dituliskan dengan gambar, karena ini adalah bab 3, misalkan gambar 3.1, ya, nanti dituliskan gambar 3.1, yaitu petunjuk nanti pengisian di tabel, ya. Nanti ada gambar yang nanti harus ditampilkan berupa capture dari simulasinya. Ya, jadi begitu cara menghitung VRMS, dan di sini kita lihat bahwa nilai dari VRMS itu sesuai dengan yang ada di sumber, ya, dan tidak menyimpang dari tegangan voltmeter. Walaupun nanti kita akan menjumpai di beberapa pengukuran kita mendapatkan adanya gap antara pengukuran menggunakan voltmeter ini dengan menggunakan osiloskop, ya, karena memang di multitester atau di voltmeter itu punya tahanan dalam dan lain sebagainya. Ya, demikian, mudah-mudahan nanti bisa dicoba untuk tegangan yang lain, ya, VRMS yang lain. Kita nanti lanjutkan untuk pengukuran frekuensi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.